Baik, kita lanjut ke sub materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama gas mulia, kemudian halogen, reaksi-reaksi halogen, kemudian alkali, reaksi-reaksi alkali, kemudian lanjut ke logam alkali tanah, dan lanjut ke unsur transisi periode keempat. Lanjut ke unsur periode ketiga, reaksi logam alkali tanah serta ion kompleks. Pertama, kita akan masuk dulu ke gas mulia. Sebentar. Nah, jadi di gas mulia itu bisa disebut sebagai gas inert. Nah, gas inert ini itu berarti sukar bereaksi untuk membentuk senyawa karena susunan elektronnya itu sudah stabil. Nah, jadi anggota gas mulia ini di sini ada helium He ini, neon Ne, argon, krypton, xenon, dan radon. Dan nomor atomnya ini ada 2, 10, 18, 36, 54, dan 86. Nah, bisa dibilang elektronnya itu sudah stabil, bisa dilihat di bagian elektron valensinya ini. Jadi elektron valensinya He ini berjumlah 2, bisa disebut sebagai duplet. Nah, untuk sisanya neon, argon, krypton, xenon, dan radon itu elektron valensi mereka itu 8 dan bisa dibilang sebagai oktet. Maka dari kesimpulan yang bisa diambil, duplet dan oktet ini bisa disebut sebagai konfigurasi elektron yang sudah stabil, maka sesuai dengan pengertian di atas. Nah, lanjut ke kegunaan-kegunaannya itu. Helium itu kegunaannya itu bisa pengisi balon udara, pengisi balon lampu pijar, campuran dengan gas helium untuk menyelam. Kemudian lanjut ke neon, yaitu yang pertama, cairan pendingin pada reaktor nuklir. Argon berfungsi sebagai pengisi bola lampu listrik atau bohlam. Nah, krypton itu bisa berfungsi sebagai fotografi kecepatan tinggi. Xenon itu bisa menjadi anestesi atau obat bius. Radon itu bisa menjadi terapi kanker bersama dengan sinar X. Lanjut ke sifat-sifatnya, yaitu energi ionisasinya itu sangat tinggi. Jadi maka dari itu gas mulia ini juga sukar melepas elektron. Nah, keelektronegatifannya itu sama dengan 0, maka tidak mempunyai kecenderungan untuk menangkap elektron. Kereaktifan gas mulia itu sangat rendah. Makin besar jari-jarinya, maka energi ionisasinya makin kecil, maka semakin reaktif, maka mudah membentuk senyawa. Semakin ke bawah, kerapatan dan titik didihnya semakin tinggi. Seluruh gas mulia terdapat di udara kecuali radon, terdapat sebagai isotop radioaktif. Radon ini jadi terdapat sebagai isotop radioaktif. Gas mulia yang paling banyak di alam itu adalah helium, sedangkan yang banyak di atmosfer itu argon. Baik, kita lanjut ke halogen. Selanjutnya ada halogen. Halogen adalah unsur kimia golongan 7A di tabel periodik. Halogen menandakan unsur-unsur yang menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Halogen juga merupakan golongan dengan keelektronegatifan tinggi, jadi ia juga merupakan golongan paling non-logam. Contoh unsur-unsurnya itu ada fluor, ada klorin, bromin, yodium, sama astatin. Selanjutnya ada sifat halogen, sifat fisik dan sifat kimiawi. Sifat fisik, halogen ada di semua tiga keadaan klasik materi padat, cair, dan gas. Halogen seperti fluor, brom, dan klor beracun di dalam masing-masing memiliki berbagai tingkat toksisitas. Yang ketiga, tidak ada halogen yang benar-benar berwarna. Yang keempat, dalam bentuk padat, semua halogen dimiliki tekstur yang rapuh. Selanjutnya yang sifat kimiawi, halogen mudah terdisosiasi menjadi partikel atom dan dapat menggabungkan dengan unsur sekitarnya untuk membentuk senyawa. Yang kedua, ketika dikombinasikan dengan hidrogen, halogen menghasilkan hilda yang merupakan senyawa asam yang sangat kuat.
Yang ketiga, umumnya untuk non-logam, halogen memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Yang terakhir, halogen adalah konduktor panas dan listrik yang buruk terlepas dari keadaan fisik mereka. Keberadaan halogen. Halogen tidak ditemui di alam dalam keadaan bebas karena sangat reaktif. Unsur-unsur ini dapat di alam sebagai senyawa garam. Ada fluorin, terdapat fluorid CaF2 dan klorid Na3A IF6. Klorin terdapat dalam air laut sebagai NaCl dalam bentuk ion klorida. Unsur ini dapat membentuk garam dan senyawa lain yang tersedia alam dalam jumlah yang sangat berlimpah dan diperlukan untuk pembentukan hampir semua bentuk kehidupan, termasuk manusia. Selanjutnya ada brorim. Terdapat sebagai garam-garam natrium, magnesium diperoleh oleh garam alamiah dari sumber mata air Michigan dan Arkansas. Bromin juga diekstrak dari air laut dengan kandungan hanya sebesar 82 ppm. Selanjutnya ada iodin, terdapat di alam dalam bentuk senyawa dan iodida dalam lumut-lumut laut. Terdapat juga dalam bentuk lodida dari air laut yang tersimilasi dengan rumput laut. Selanjutnya ada alkali. Alkali dalam bahasa Arab berarti abu. Logam alkali adalah logam golongan utama yang unsur-unsurnya terdapat pada golongan 1A dalam tabel periodik unsur. Logam alkali merupakan logam yang reaktif sehingga tidak ada di alam bebas melainkan sebagai senyawa. Logam alkali terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan juga francium. Selanjutnya ada kegunaan alkali dan senyawanya. Kegunaan natrium yaitu sebagai pendingin pada resistor nuklir. Yang kedua ada kegunaan kalium. Kalium digunakan pada industri sabun lunak atau lembek. Yang ketiga ada kegunaan litium yaitu digunakan sebagai bahan baterai dan juga sebagai bahan paduan logam. Yang keempat ada kegunaan rubidium yaitu digunakan pada filamen sel fotolistrik yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Selanjutnya ada cesium. Cesium digunakan sebagai katoda pada lampu-lampu elektronik. Secara komersial tidak ada penggunaan untuk cesium karena kelangkaan dan ketidakstabilannya. Selanjutnya ada kegunaan dari francium yaitu sebagai alat bantu diagnosa dan alat untuk penelitian biologi. Sifat-sifat unsur logam alkali. Yang pertama, titik leleh dan titik didihnya relatif rendah. Dari Li ke Cs, titik leleh dan titik didihnya semakin rendah. Hal ini terkait dengan unsur struktur logam alkali yang membentuk kristal logam yang renggang. Yang kedua, ionisasi yang rendah. Logam alkali memiliki jari-jari paling panjang dibandingkan unsur yang lainnya dan hanya mempunyai satu elektron pada kulit terluar dengan muatan inti yang kecil. Hal ini menyebabkan rendahnya ionisasi dari logam alkali. Yang ketiga ada potensial elektroda yang rendah. Nilai potensial elektroda yang rendah menunjukkan bahwa logam alkali merupakan reduktor yang kuat. Yang terakhir itu ada massa jenis rendah. Dilihat dari massa jenisnya, logam alkali merupakan logam yang ringan. Logam Li, Na, dan K mempunyai massa jenis kurang dari 1 gram per mililiter. Artinya logam alkali dapat terapung dalam air. Lalu di sini ada reaksi-reaksi logam alkali. Yang pertama ada reaksi dengan air. Semua logam alkali bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Litium bereaksi dengan lambat, sedangkan natrium bereaksi lebih hebat disertai panas yang tinggi. Kalium, rubidium, dan cesium bereaksi semakin hebat disertai ledakan. Jika dimasukkan ke dalam air, logam alkali mudah bereaksi dengan air pada tangan serta menimbulkan api dan ledakan. Reaksi secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. 2L plus 2H2O menjadi 2LOH plus H2. Terus ada indikatornya L sama dengan logam alkali. Gas hidrogen yang terbentuk dalam reaksi di atas akan segera terbakar karena reaksinya sangat exotherm. Lalu yang kedua, reaksi dengan hidrogen. Logam alkali akan bereaksi dengan hidrogen ketika dipanaskan dan menghasilkan senyawa hidrida. Hidrida merupakan senyawa ion yang hidrogennya mempunyai bilangan -1. Reaksi secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. 2L
plus H2 menjadi 2LH. Contoh 2Na plus H2 menjadi 2NaH. Lalu sini ada indikatornya. Li bereaksi pelan, Na bereaksi dengan hebat, K, Rb, Cs dapat meledak. Lalu yang ketiga ada reaksi dengan oksigen. Reaksi antara logam alkali dengan terbakar dalam oksigen menghasilkan oksida, peroksida, dan superoksida. Untuk reaksinya 2L plus O2 menjadi 2L2O. Jika oksigen berlebih, natrium akan membentuk peroksida. Reaksinya 2Na plus O2 menjadi Na2O2. Sedangkan kalium, rubidium, dan cesium akan membentuk superoksida. Reaksinya L plus O2 menjadi LO2. Indikatornya L itu KRBCS. Lalu ada contohnya RB plus O2 menjadi RbO2. Terus yang keempat, reaksi dengan halogen. Reaksi logam alkali dengan halogen terjadi sangat hebat dan menghasilkan garam halida. Untuk reaksinya 2Na plus Cl2 menjadi 2NaCl. Natrium cair terbakar dalam gas klorin menghasilkan nyala kuning. Lalu sini ada penjelasan singkatnya. Logam alkali sangat mudah bereaksi dengan air dan oksigen sehingga harus disimpan dalam cairan inert, misal kerosin dalam botol yang sudah diisolasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam logam alkali tanah. Unsur alkali tanah adalah unsur kimia golongan 2 atau 2A dalam tabel periodik kimia. Golongan alkali tanah terdiri dari 6 unsur, yaitu berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Pertama kita masuk dalam berilium terlebih dahulu. Berilium ini memiliki nomor atom yaitu 4 dan memiliki titik lebur pada suhu 1280 derajat Celcius. Berilium ini memiliki warna abu-abu ringan dan mudah pecah serta beracun. Dipakai pada komponen televisi dan bahan penguat kemudi pesawat. Selanjutnya adalah magnesium yang memiliki nomor atom 12. Magnesium memiliki titik lebur pada suhu 650 derajat Celcius. Dan magnesium ini merupakan padatan dengan warna abu-abu mengkilap, digunakan untuk melapisi alat masak, pasta gigi, hingga bahan obat mah. Selanjutnya adalah kalsium, memiliki nomor atom 20 dan titik lebur pada suhu 840 derajat Celcius. Memiliki warna putih keperakan, unsur pembentuk tulang dan gigi, terdapat dalam susu dan bisa digunakan untuk campuran gips selain untuk pengelasan. Selanjutnya strontium memiliki nomor atom 38 dan memiliki titik lebur pada suhu 777 derajat Celcius. Merupakan logam lunak yang berwarna perak kekuningan, sangat reaktif, membentuk lapisan oksida gelap jika terkena udara, dan digunakan untuk kaca TV yang masih memakai tabung sinar katoda, meski kini sudah jarang digunakan. Selanjutnya adalah barium yang memiliki nomor atom 56 dan titik lebur pada suhu 727 derajat Celcius. Barium ini tak pernah ditemukan di alam sebagai unsur bebas karena reaktivitas yang sangat tinggi. Biasanya ditemukan dalam bentuk barium sulfat. Digunakan untuk obat gangguan pencernaan, racun tikus, dan berwarna perak dan lunak. Yang terakhir adalah radium dengan nomor atom 88 memiliki titik lebur pada suhu 700 derajat Celcius. Berwarna putih bersih jika terkena udara menjadi hitam karena oksidasi. Tingkat radioaktifnya sangat tinggi. Digunakan untuk penderita kanker prostat yang sudah menyebar ke area tulang, meski dengan efek samping demam, nyeri saat buang air kecil, hingga tinja berwarna hitam dan mengeluarkan darah. Unsur alkali tanah ini artinya adalah unsur yang tidak termasuk alkali tanah adalah unsur yang tidak terdapat di 2A, golongan 2A. Salah satu sifat alkali tanah adalah semua unsurnya bisa ditemukan di alam dalam bentuk logam. Semuanya berbentuk logam berkilau, putih keperakan, lumayan reaktif pada suhu dan tekanan standar, dan kelompok logam ini biasanya ditemukan di laut dan mineral dalam bentuk senyawa karbonat sulfat maupun silikat, berada di golongan 2A dan memiliki bilangan oksidasi unsur yaitu plus 2. Selanjutnya ada sifat-sifat alkali tanah. Sifat yang pertama itu adalah cukup reaktif meski pada suhu dan tekanan yang standar. Yang kedua adalah lunak, meski keras dibanding dengan golongan logam alkali, dan juga selain berilium bisa mengantarkan panas dengan baik. Sedangkan kecuali berilium bereaksi dengan air menjadi alkali oksida yang kuat.
Yang kelima punya densitas, titik didih, dan titik leleh yang cukup rendah. Keenam, radium jadi satu-satunya yang bisa bersifat radioaktif. Yang terakhir, jari-jari yang dimiliki atom alkali tanah lebih kecil dari logam alkali pada golongan 1A. Selanjutnya adalah unsur periode ketiga. Unsur-unsur periode ketiga artinya adalah unsur-unsur yang memiliki 3 kulit, ada 8 unsur. Berurutan dari kiri ke kanan, yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon. Natrium, magnesium, serta aluminium adalah unsur logam. Lalu silikon adalah unsur peralihan dari logam ke non-logam atau disebut metaloid. Fosfor, belerang, serta klorin adalah unsur non-logam. Dan yang terakhir, argon adalah gas mulia. Sini adalah unsur yang bersifat basa. Yang pertama ada sodium atau natrium, merupakan salah satu jenis logam yang sangat reaktif. Karena itulah, logam ini tidak pernah ditemukan dalam bentuk bebas di alam secara alami. Natrium ditemukan dalam bentuk garam. Salah satu bentuknya yang paling umum adalah natrium klorida alias garam meja. Yang kedua ada magnesium, adalah elemen logam yang paling ringan dan terutama digunakan dalam paduan struktural karena ringan, kuat, dan tahan terhadap korosi. Yang ini adalah bersifat amfoter. Amfoter adalah senyawa yang dapat bersifat asam sekaligus basa. Yaitu ada unsur aluminium. Aluminium adalah logam unsur kimia berlimpah yang secara luas digunakan di seluruh dunia untuk berbagai produk. Banyak konsumen berinteraksi dengan beberapa bentuk itu setiap hari, terutama jika aktif di dapur. Yang ketiga ada yang bersifat asam. Yang pertama ada Si atau silikon. Silikon merupakan elemen terbanyak ke-8 di alam semesta dari segi masanya, tetapi sangat jarang ditemukan dalam bentuk murni di alam. Silikon paling banyak terdistribusi pada debu, pasir, planetoid, dan planet dalam berbagai bentuk seperti silikon, dioksida, atau silikat. Yang kedua ada fosfor, adalah mineral yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan berbagai fungsi penting. Zat ini bisa diperoleh melalui makanan yang dikonsumsi. Lalu yang bersifat asam ada belerang. Belerang merupakan unsur kimia yang banyak ditemukan di gunung berapi. Mineral yang dikenal dengan sebutan sulfur ini kerap digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk sulfat dan fosfat untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, belerang banyak dimanfaatkan dalam sekitar sektor pertanian. Yang keempat ada klorin. Klorin merupakan zat kimia yang sering digunakan sebagai bahan disinfektan. Klorin tersedia dalam bentuk padat, cair, maupun gas. Zat kimia ini umum digunakan di sektor perindustrian dan sebagai bahan dalam pembersihan rumah tangga. Yang keempat adalah bersifat netral. Netral adalah larutan yang tidak bersifat asam maupun basa, yaitu ada argon. Argon adalah gas mulia. Gas mulia adalah 7 unsur dalam golongan 18. A. Pada tabel periodik. Tabel periodik adalah bagan yang menunjukkan keterkaitan unsur-unsur kimia satu sama lain. Gas mulia disebut juga gas inert karena unsur-unsur golongan 18A hanya bereaksi dengan sedikit unsur lainnya. Faktanya tidak ada senyawa argon yang pernah diproduksi. Lalu ada reaktivitas dan asam basa. Sebelah kiri adalah jenis logam mulia dari natrium, magnesium, dan aluminium. Sedangkan yang sebelah kanan adalah jenis non-logam mulia dari argon, klorin, belerang, dan fosfor. Sedangkan yang di tengah-tengah adalah semilogam yang memiliki sifat antara logam dan non-logam yang dikenal juga sebagai metaloid. Unsur golongan logam terasi keempat terdiri dari skandium, titanium, vanadium, krom, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, seng. Letak unsur tersebut pada blok D. Lalu kegunaan unsur transisi periode keempat itu yang pertama skadium digunakan sebagai komponen pada lampu berintensitas tinggi dan bahan pembentukan gelatin hidroksida. Lalu titanium banyak digunakan dalam industri pesawat, lalu mesin turbin dan peralatan kelautan. Lalu vanadium banyak digunakan dalam pembuatan peralatan teknik yang tahan getaran, misal pegas, permobil, pesawat terbang, dan kereta api. Lalu ada logam kromium. Logam krom banyak yang digunakan untuk melapisi logam lain agar tahan karat secara electroplating. Misal nih krom pada alat pemanas
stainless steel, mengandung 18% krom. Krom juga digunakan sebagai bahan dasar dalam industri baja sehingga dihasilkan baja yang lebih kuat dan mengilap. Lalu ada mangan. Mangan banyak digunakan pada industri baja sebagai campuran atau alloy. Mangan dengan besi yang disebut feromangan. Selain itu, mangan dalam bentuk senyawa MnO2 digunakan pada baterai karing. Lalu ada iron. Besi bersifat feromagnetik. Banyak oksidasi besi digunakan sebagai bahan pembuatan perangkat elektronik, memori komputer, dan pita rekaman. Besi murni bersifat lunak, liat, dan cukup reaktif. Oleh karena itu, besi selalu dipadukan dengan logam lain membentuk alloy, misal baja atau stainless steel agar lebih keras. Lalu berikutnya ada cobalt. Cobalt digunakan untuk membuat paduan logam. Campuran besi cobalt mempunyai sifat tahan karat. Cobalt banyak digunakan dalam pembuatan mesin jet, mesin turbin, dan peralatan tahan panas. Lalu di sini ada nikel, berfungsi untuk melapisi logam agar tahan karat dan sebagai campuran logam. Selain itu, nikel digunakan sebagai pengantar panas atau listrik yang baik. Lalu berikutnya ada copper, atau tembaga digunakan sebagai kabel listrik atau alat-alat elektronik. Tembaga mudah ditempa dan bercampur dengan emas sehingga digunakan pembuatan kerajinan. Lalu ada zinc atau seng digunakan sebagai logam pelapis besi agar tahan karat. Paduan logam, zat antioksidan pada pembuatan ban mobil, bahan pembuatan cat putih, dan lain-lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu ion kompleks. Ion kompleks adalah ion yang tersusun dari ion pusat atau pusat yang dikelilingi oleh molekul atau ion yang disebut ligan, di mana antara ligan atom pusat tersebut terbentuk ikatan koordinasi. Yaitu jumlah ligan yang diberi awalan. Jumlah ligan yang sama diberi awalan, yakni yang pertama ada mono, yang kedua ada di, yang ketiga ada tri, yang keempat tetra, yang kelima penta, dan yang terakhir yang keenam ada heksa. Itu khusus untuk ligan tertentu seperti etilendiamin diberi awalan sebagai berikut: yang kedua bis, yang tiga tris, dan yang terakhir 4 tetrakis. Apabila dalam ion kompleks terdapat lebih dari satu ligan, penamaan ligan diurutkan sesuai abjad. Dalam ion kompleks, ligan disebutkan terlebih dahulu diikuti nama logam atom pusat subjudul. Itu ada beberapa contoh ligan, yaitu yang pertama netral, itu rumusnya ada 2O, NH3, NO, CO, min CH3, min CH6H5, dan yang terakhir N2, min CH2, min CH2, dan NH3, dan terakhir ada PY. Dan terus ada min 1, itu ada OH min, NH2, NO2 min, F min, CI min, BR min, I min, SCN min, NCN min, CH3, COO min. Dan yang terakhir ada min 2, yaitu ada Q2 min, SO2 42 min, dan S2 Q3 32 min. Situ terus ada CO 32 min. Yang terakhir ada C2 042 min. Q42 min. Terus pemberian nama ion kompleks bermuatan positif. Jadi pemberian nama ion kompleks bermuatan positif diawali dengan nama ligan yang diikuti dengan nama logam atau atom pusatnya. Bilangan oksidasi dari atom pusat ditulis dengan bilangan Romawi dalam tanda kurung. Contohnya CuH2O4 2 plus ion
aqua tembaga 2. Terus ada AgNH3 2. Ion diami perak 1. Terus ada FeH2O6. Ion heksa aqua 3. Itu terus pemberian nama ion kompleks bermuatan negatif. Penamaan ion kompleks bermuatan negatif diawali dengan nama ligan dan diikuti dengan nama atom pusat yang diberi awalan akhiran -at. Bilangan oksidasi dari atom pusat ditulis dengan bilangan Romawi dalam tanda kurung. Contoh FeNCN6 atau ion heksasiona ferat 2. Terus CuOH4 itu ion tetrahidrokso cuprat 2. Terus ada COBr6 3. Itu ion heksabromo kobaltat 3. Dan di situ ada contohnya, jadi AgNH3 2Cl diami perak, itu ada klorida sama kation. Kalau diami perak itu kation, kalau kloridanya anion. Nah, terus ada itu Na2CuOH4, itu natriumnya itu kation dan tetrahidrokso kuprat 3-nya itu anion.